Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang metafora sel sebagai sebuah sekolah kehidupan yang unik. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah kota yang sangat besar. Di dalam kota ini terdapat jutaan bangunan kecil yang disebut sel. Untuk memahami bagian dan fungsi sel, mari kita bayangkan bahwa sel adalah sebuah sekolah. Setiap sel adalah sebuah sekolah yang unik dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mari kita masuk ke salah satu sekolah ini untuk melihat lebih dekat. Ketika akan masuk ke sekolah, kita harus melewati pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini di dalam sebuah sel disebut organel membran plasma. Organel membran plasma berfungsi seperti pintu gerbang sekolah, sama seperti pintu gerbang yang mengatur siapa saja yang bisa masuk atau keluar sekolah. Membran plasma mengatur lalu lintas molekul yang masuk dan keluar sel. Ia bertindak sebagai penghalang selektif, memastikan bahwa hanya zat-zat tertentu yang bisa melewati gerbang untuk menjaga lingkungan internal sel tetap stabil dan aman. Mirip dengan cara pintu gerbang menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, organel nukleus. Organel nukleus berfungsi seperti kantor kepala sekolah yang menjadi pusat pengambilan keputusan dan tempat penyimpanan dokumen penting terkait aturan, kebijakan, dan rencana sekolah. Nukleus pun berperan sebagai pusat kendali sel. Di dalam nukleus terdapat DNA yang menyimpan instruksi untuk menjalankan seluruh aktivitas sel, mirip dengan bagaimana kepala sekolah mengarahkan kegiatan dan menetapkan aturan di sekolah. Lanjut, ada organel sitoplasma. Organel sitoplasma berfungsi seperti lingkungan atau area sekolah tempat aktivitas berlangsung seperti kelas, lapangan, dan koridor. Sitoplasma adalah tempat di mana berbagai proses dan interaksi antar organel terjadi. Mirip dengan bagaimana siswa, guru, dan staf sekolah bergerak dan beraktivitas di seluruh area sekolah. Di dalam sitoplasma, organel-organel bekerja sama untuk mendukung fungsi sel, seperti bagaimana berbagai bagian sekolah mendukung kegiatan belajar mengajar. Organel retikulum endoplasma. Organel retikulum endoplasma dapat diibaratkan sebagai ruang distribusi barang atau kantor logistik sekolah. Di kantor logistik atau ruang distribusi barang ini, barang-barang seperti buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya disimpan sementara sebelum dikirim ke kelas atau ruangan lain yang membutuhkan. Sama seperti retikulum endoplasma yang bertugas sebagai tempat pengolahan dan distribusi protein dan lemak di dalam sel. Retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom bisa diibaratkan seperti bagian logistik yang menangani bahan-bahan penting untuk pembelajaran. Sedangkan retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki ribosom lebih seperti bagian yang menangani penyimpanan dan distribusi barang-barang lain yang dibutuhkan di sekolah. Selanjutnya, organel badan Golgi. Organel badan Golgi dapat diibaratkan sebagai ruang administrasi atau bagian pengemasan dan pengiriman di sekolah. Setelah bahan-bahan atau perlengkapan diproses di kantor logistik atau retikulum endoplasma, bagian administrasi ini bertugas untuk mengemas, menyortir, dan mengirimkan barang-barang tersebut ke lokasi tujuan yang sesuai, seperti ruang kelas, laboratorium, atau bagian lain di sekolah. Sama halnya
Badan Golgi di dalam sel berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan molekul ke bagian-bagian sel yang membutuhkannya atau bahkan keluar dari sel. Ribosom berperan sebagai guru. Ribosom bertugas memproduksi protein yang penting bagi fungsi sel, mirip seperti guru yang menghasilkan pengetahuan dan keterampilan untuk siswa, seperti guru yang mendidik dan membimbing siswa agar memiliki pengetahuan yang diperlukan. Ribosom menyediakan bahan baku atau protein yang penting bagi pertumbuhan dan pemeliharaan sel. Tanpa ribosom, sel tidak bisa memproduksi protein yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi dan struktur dalam sel. Sama seperti sekolah yang akan kehilangan esensi pendidikannya tanpa kehadiran guru. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria berperan sebagai ruang generator atau pembangkit energi di sekolah. Mitokondria menghasilkan energi untuk sel melalui proses respirasi seluler yang memberi tenaga bagi semua aktivitas sel. Dalam analogi sekolah, mitokondria adalah ruang generator atau pembangkit listrik yang menyediakan energi untuk menjalankan semua kegiatan di sekolah, seperti penerangan, komputer, pendingin ruangan, dan fasilitas lainnya. Tanpa energi dari mitokondria, sel atau sekolah tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kloroplas, salah satu bagian sel yang hanya ada pada tumbuhan. Kloroplas berperan seperti kafetaria atau dapur sekolah. Kloroplas bertugas melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan atau glukosa dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Mirip dengan bagaimana kafetaria atau dapur sekolah menyediakan makanan bagi siswa dan staf. Kloroplas menghasilkan energi makanan yang mendukung kehidupan sel tumbuhan, seperti halnya kantin yang menyediakan nutrisi agar warga sekolah memiliki energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, vakuola. Jika diibaratkan sel sebagai sebuah sekolah, maka vakuola berperan seperti gudang penyimpanan atau loker sekolah. Vakuola berfungsi menyimpan air, nutrisi, dan sisa metabolisme, mirip dengan bagaimana gudang atau loker sekolah menyimpan peralatan, bahan-bahan penting, atau barang-barang yang sementara tidak digunakan tetapi perlu disimpan dengan aman. Di dalam vakuola, zat-zat disimpan dan dipertahankan dalam jumlah yang sesuai, sama seperti gudang atau loker menyimpan barang-barang agar sekolah tetap terorganisir dan memiliki persediaan untuk kebutuhan sehari-hari atau darurat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang sel dan bagian-bagian serta fungsinya yang kita ibaratkan atau metaforakan sebagai sebuah sekolah. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya. Sampai jumpa.